artinya ini satu tarikan nafas begitu. Selain kami di Bawaslu, ada 2 lembaga lain, yaitu KPU, ya Komisi Pemilihan Umum, dan yang terakhir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Saya pikir penyelenggara pemilu itu sudah dapat dipastikan sudah memiliki sikap yang berintegritas begitu. Buktinya bahwa proses pemilu dan pemilihan ini selesai dan clear, tidak ada persoalan. Artinya beberapa peristiwa-peristiwa di pemilu maupun di pemilihan kaitan dengan integritas penyelenggara pemilu, saya pikir clear, tidak persoalan gitu. Di Pandeglang khususnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di acara podcast Talk Politik, yang dimana ini adalah ruang diskusi santai tapi bermakna dari komunitas LSDP. Nah, LSDP itu adalah Lingkar Studi Demokrasi Pandeglang. Nah, apa itu LSDP? Nah, LSDP itu adalah sebuah forum diskusi yang dimana itu adalah rencana tindak lanjut dari kegiatan P2P. P2P itu apa? P2P itu adalah pengawas pendidikan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Nah, ini adalah sebuah follow up dari kegiatan P2P yang dilaksanakan kemarin oleh Bawaslu RI. Nah, kira-kira seperti itu, Taila. Ya betul ya, KF. Ini merupakan podcast episode pertama yang dilaksanakan oleh LSDP, Lingkar Studi Demokrasi Pandeglang. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu integritas seorang pengawas pemilu. Nah, kita semua tahu bahwasannya pemilu yang berintegritas bukan hanya soal aturan dan prosedur, tetapi juga bergantung pada kejujuran dan profesionalitas pengawas pemilu. Nah, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah malang melintang di dunia pengawasan. Iya. Selamat datang Pak Didi Rosadi SH. Beliau ini selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Divisi apa? Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Insya Allah beliau ini berbicara tentang pengawasan sangat luar biasa. Sudah hatam ya, apalagi di Kabupaten Pandeglang. Nah, selamat datang Pak Didi. Ya, Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mau saya halo dulu? Mungkin kita akan melanjutkan langsung ke diskusi kita kali ini ya Pak ya. Nah, untuk memulai diskusi kita kali ini, kami ingin tahu dulu nih dari Bapak nih, menurut Bapak apa sih makna integritas bagi seorang pengawas pemilu? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelum saya berbicara soal integritas penyelenggara pemilu, kita harus sama-sama tahu dulu bahwa integritas itu kalau kita membaca dalam KBBI ya, Batas Besar Bahasa Indonesia itu satu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Secara garis besar begitu. Artinya bahwa pikirannya harus A, maka bicaranya pun juga harus A. Berikut juga dengan perilakunya harus A. Artinya ini satu tarikan nafas begitu. Nah, maka penyelenggara pemilu ini di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017, Undang 7 Tahun 2017 ya, tentang pemilu di pasal 3 dikatakan bahwa penyelenggara pemilu itu harus memiliki prinsip. Nah, diantaranya adalah mandiri, berkepastian hukum, ya, lalu kemudian efisien, efektif, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu kesatuan soal integritas. Maka penyelenggara pemilu wajib memegang prinsip-prinsip itu. Gitu. Nah, prinsip penyelenggara, kita harus tahu dulu penyelenggara pemilu itu ada 3. Ya, selain kami di Bawaslu, ada 2 lembaga lain, yaitu KPU, ya Komisi Pemilihan Umum, dan yang terakhir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Maka tiga lembaga ini harus memegang prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Gitu.
Tadi saya katakan bahwa soal kepastian hukum, ya, mandiri, jurdil, ya, lalu kemudian efisien, efektif, akuntabel dan sebagainya. Nah, itu penyelenggara pemilu. Hari ini saya pikir penyelenggara pemilu itu sudah dapat dipastikan sudah memiliki sikap yang berintegritas. Buktinya bahwa proses pemilu dan pemilihan ini selesai dan clear, tidak ada persoalan. Artinya beberapa peristiwa-peristiwa di pemilu maupun di pemilihan kaitan dengan integritas penyelenggara pemilu, saya pikir clear, tidak ada persoalan. Di Pandeglang ya khususnya. Nah itu Pak Didi, mengapa integritas ini menjadi fondasi awal untuk penyelenggara pemilu? Ya, betul bahwa integritas itu adalah modal, ya, modal bagi seorang penyelenggara pemilu. Gitu. Jadi kalau orang sudah berkata A namun bersikap B, ya, sudah tidak berintegritas. Maka lembaga itu kan soal accountable, ya. Pertanggungjawabannya itu tidak hanya terhadap pimpinan di atas secara hierarkis, tetapi lebih-lebih kepada masyarakat, gitu. Maka penyelenggara itu harus mampu mempertanggungjawabkan setiap tindak tanduknya atau langkahnya ini kepada masyarakat, gitu. Karena kan penyelenggara itu kan penguat demokrasi, ya, instrumen dari demokrasi itu dalam penyelenggara pemilu. Sementara demokrasi itu kan kita tahu bahwa from the people, by the people, and for the people, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka ketika Bawaslu, kami di Bawaslu begitu, sebagai penyelenggara pemilu diberikan mandat, itu kembali lagi ke rakyat, gitu. Itu yang disebut dengan integritas sebagai penyelenggara pemilu. Jadi integritas. Maka fondasi awalnya dari situ. Ya. Penting. Modal itu penyelenggara pemilu, modal. Berarti integritas itu adalah modal awal untuk menjalankan pengawasan. Iya, gimana hasilnya mau dipercaya sama publik? Sementara prosesnya kita tidak berlaku adil misalnya, ya. Nah, prinsip-prinsipnya itu berkeadilan kan. Nah, kalau misalnya penyelenggara pemilunya tidak adil terhadap peserta pemilu sama peserta pemilu lalu kemudian pemilih misalnya dan lain sebagainya, tentu output juga hasilnya juga akan tidak berkeadilan. Sementara kita dituntut untuk berkeadilan. Nah, itu modal. Jadi penjelasan dari Pak Didi tadi makin jelas ya bahwasannya integritas itu bukan cuma soal sekedar kata, tapi juga nafas utama bagi seorang pengawas pemilu. Tapi kalau bicara teori mungkin semuanya akan terlihat indah ya Pak ya. Gitu. Tapi yang seru nih nanti gimana kalau teori integritas itu dihadapkan dengan kondisi nyata di lapangan, gitu tuh. Karena praktik di lapangan biasanya jauh lebih kompleks gitu kan daripada definisi. Mungkin selanjutnya kita akan bahas nih nanti tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh pengawas pemilu gitu, ya gitu kan. Karena kalau misalkan bicara soal praktik di lapangan, tentu menjaga integritas itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Menurut pengalaman Bapak nih sebagai pengawas pemilu, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi seorang pengawas pemilu, khususnya di daerah Kabupaten Pandeglang? Itu karena kan Bapak memang jadi komisioner di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Ini menarik nih. Tadi yang disampaikan oleh Mbak siapa namanya? Mbak Ila. Iya, Mbak Ila. Jadi soal tadi kadang kita dalam konteks definisi selesai, iya. Ya, tapi prakteknya atau implementasinya ini agak kesulitan juga. Iya, nah tentu tantangannya di Pandeglang itu banyak. Pada peristiwa pemilu dan pemilihan, pemilu 2024 dan pemilu pilkada itu, ya, pemilihan kepala daerah di 2024, banyak sekali tantangan yang kita hadapi, baik di internal maupun di eksternal soal integritas ya. Di internal misalnya, nah bagaimana kita memastikan teman-teman pengawas di ad hoc, baik kecamatan misalnya,
lalu kemudian desa, pengawas TPS ya. Nah ini kita memastikan bahwa integritasnya mereka terjaga gitu, ya. Mereka masih memegang prinsip-prinsip penyelenggara pemilu tadi, soal kemandirian dan independensi dan sebagainya. Nah, kita memastikan soal itu. Ini tantangan di internal. Sementara kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Pandeglang ada 339 desa kelurahan, ya. Lalu kemudian 35 kecamatan dan 1.900 kalau pemilu pilkada kemarin 1.926 TPS. Kebayang, ya kan? Betapa banyaknya, ya kan? Kita harus meng-hire teman-teman pengawas ad hoc ya, sebanyak itu loh. Tentu itu bukan menjadi hambatan bagi kita, atau menjadi halangan bagi kita untuk kemudian tetap memberikan vitamin soal integritas untuk teman-teman ad hoc. Bisa memegang teguh peraturan Bawaslu misalnya, lalu kemudian aturan-aturan lainnya ya, turunannya gitu, dalam bersikap, bertindak dan berperilaku gitu soal itu. Tantangannya banyak. Lalu kemudian di eksternal, saya tidak menutup diri soal tantangan eksternal, bahwa pressure atau tekanan dari luar ini luar biasa sekali ya. Tetapi kalau kemudian kita memegang pada prinsip-prinsip soal tadi, bahwa setiap tindak tanduk kita berpedoman pada aturan, saya jamin dan saya yakini itu tidak ada persoalan. Ya, ada 2 peristiwa di Pandeglang misalnya, baik di pemilu maupun pilkada. Satu di pemilu, ada gugatan soal etik terhadap Bawaslu misalnya di pemilu, peristiwa pemilu. Lalu kemudian di pilkada ada satu gugatan soal etik juga terhadap Bawaslu ke DKPP ya. Ini ada dua gugatan soal etik. Tapi karena kita selalu memegang teguh ya soal aturan lainnya, kita berpedoman ketika melanggar, kita selalu menyesuaikan dengan aturan ya, mengikuti aturan. Maka tidak ada persoalan. 2 kali digugat, 2 kali rehabilitasi. Artinya bahwa ini bukan prestasi sebetulnya. Kalau prestasi itu angka partisipatif di Pandeglang 100%, kira-kira begitu. Lalu kemudian semua pemilih itu kan prestasi bagi kita kan, begitu di tengah ya masyarakat yang apatis terhadap seringnya pemilu dan sebagainya. Itu tantangan eksternal dan internal. Banyak sebetulnya. Ya. Nah, tadi ada yang menarik nih untuk sobat demokrasi di Mbak Didi. Nah, tadi kan mengutip dari perkataan Mbak Didi ini yang terkait tekanan, terus dan lain sebagainya. Nah, di sini lalu bagaimana nih cara seorang pengawas pemilu untuk menghadapi sebuah tekanan? Karena kan tadi dengan segala problematikanya Pandeglang, terus misalnya tekanan dari kandidat, tim sukses, atau bahkan lingkungan masyarakat itu sendiri. Yeah. Seperti apa ya kira-kira? Ya, kalau kita ditekan ya kita tekan lagi. Ini sana ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi soal pressure atau tekanan dari luar ya, soal ini harus dirubah atau itu angkanya harus dirubah misalnya ya kan, pada proses rekapitulasi dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa itu tidak saya tidak menutup diri, itu ada hal-hal yang demikian itu kita sampaikan ada. Tapi kemudian ketika kita melaksanakan proses ya pengawasan tahapan, baik dari awal misalnya pemutahiran data pemilih ya, lalu kemudian masuk ke tahapan pencalonan, pendaftaran calon, pencalonan, kampanye, sampai pemutihan dan di ujungnya rekapitulasi, itu tekanan pressure-nya ya. Itu pressure. Tapi kemudian kita tetap berpegang teguh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia. Apa itu? Peraturan Bawaslu. Ya, karena di Bawaslu sendiri kan per tahapan itu ada aturan tersendiri gitu. Kalau misalkan pemutahiran data pemilih, ada peraturan Bawaslu tentang pemutahiran data pemilih, peraturan Bawaslu tentang pengawasan ya pemutahiran data pemilih. Nah, soal eksekusinya, soal teknis pemutahirannya teman-teman KPU, tapi kita awasi. Nah, ada aturan perbawaslunya yang yang menjadi pagar kita begitu, pagar kita. Gitu.
untuk kemudian mengawasi proses pemecahan data pemilih. Berikut juga dengan tahapan-tahapan pencalonan, ya, tahapan pendaftaran, terus kemudian pengundian, kampanye sampai penetapan sampai kampanye, lalu kemudian tahapan penghitung, ya, dan rekapitulasi. Itu ada peraturan Bawaslu-nya, gitu loh. Itu sudah ada. Per tahapan itu ada peraturan Bawaslu-nya. Bahkan di luar itu juga, di luar tahapan, kita punya peraturan Bawaslu. Contoh misal soal pengawasan partisipatif yang kemarin teman-teman LSDP, ya, Lingkaran tadi Demokrasi Pandeglang, ya, dilaksanakan itu acaranya ada gitu, peraturan Bawaslu tentang pengawasan partisipatif gitu. Nah, di situ ada bahwa pelaksananya siapa, ya kan, Bawaslu melibatkan masyarakat. Tentu yang dilaksanakan oleh teman-teman ini kan kita memberikan edukasi terhadap masyarakat, ya kan, memberikan edukasi terhadap masyarakat. Ini juga membantu kita di Bawaslu begitu. Itu sih. Berarti dari apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, ternyata jadi pengawas pemilu itu nggak mudah ya, teman-teman. Jadi karena mulai dari tekanan, terus kondisi geografis juga, sampai godaan-godaan tertentu. Tantangan-tantangan ini jelas butuh mental yang kuat ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara soal tantangan tapi tanpa solusi, itu bicara omong kosong. Pasti ada nih strategi-strategi khusus yang dilakukan pengawas pemilu agar tetap bisa menjaga integritas gitu tuh. Meskipun situasinya memang sulit, karena kan memang kita tahu bahwa kondisi geografis di Pandeglang juga kan sangat menjadi salah satu kesulitan mungkin. Terus juga tingkat kerawanan di Pandeglang juga itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Nah, mungkin nih dari Bapak sendiri nih, dari Bawaslu tuh kan nggak bisa yang bekerja sendirian gitu. Yang kita mau tanya ini, apa sih langkah konkret yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan para pengawas, terutama di tingkat bawah, untuk tetap menjaga integritasnya sebagai pengawas pemilu? Iya, tentu banyak strategi, banyak cara yang telah dan tengah hari ini kita lakukan begitu. Yang telah kita lakukan misalkan di proses pelaksanaan pengawasan pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah 2024 kemarin. Nah, tentu ada strateginya untuk kemudian tetap teman-teman ad hoc, ya, teman-teman Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, Panwas TPS tetap memegang teguh soal integritas. Apa? Secara kontinu atau terus-menerus kita lakukan pendampingan. Nah, itu dalam bentuk penguatan kelembagaan. Teman-teman selalu kita berikan stimulan, ya, berikan ya vitamin biar nggak oleng, kira gitu ya, nggak oleng, tetap pada rule, pada aturan begitu. Melalui pendidikan misalnya, teman-teman kita berikan pendidikan penguatan kelembagaan, bahwa ini pentingnya kita sebagai penyelenggara pemilu. Saya katakan tadi, teman-teman ini kan Panwascam, ya, Panwascam, lalu kemudian Panwas Kelurahan Desa, Panwas TPS. Ini kan dibentuk dari masyarakat. Nah, maka orientasinya pun harus untuk ke masyarakat. Maka pertanggungjawabannya pun ke masyarakat. Ini yang kemudian terus kita lakukan pendampingan melalui pendidikan, lalu kemudian kita juga melibatkan teman-teman di beberapa kegiatan misalnya, dan banyak hal langkah-langkah yang sudah kita lakukan di pemilu dan pilkada. Hari ini kita juga tengah melakukan proses pendampingan terhadap masyarakat yang ingin ikut terlibat sebagai pengawas partisipatif, begitu. Nah, pendampingannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sosialisasi, ya, dalam bentuk pendidikan dan sebagainya. Ini kan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada proses pelaksanaan pemilu 2024 kita pernah membentuk kader pengawasan partisipatif. Per desa itu 5 orang. Gitu. Kalau ada 339 dikali 5 berarti berapa? 1.900 berapa?
ya 1.000 lebih ya 1.000 lebih itu adalah pengawas partisipatif. Ini konkret loh teman-teman satu desa ini ya satu desa ini 5 orang kita jadikan kader pengawas partisipatif. Mereka memberikan informasi kepada kami soal dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, soal adanya money politik, lalu kemudian adanya black campaign ya, lalu isu-isu hoax dan lain sebagainya. Ini sangat produktif gitu loh. Dan kita juga melakukan inventarisasi itu persoalan-persoalan yang terjadi di bawah. Karena kebayang kita punya 5 komisioner di Pandeglang, ya di bawah itu ya. Dibantu 21 staf harus mengawasi yang tadi disampaikan bahwa luasnya Kabupaten Pandeglang ya. Meskipun secara jumlah daftar pemilih hanya ya 900 ribuan lah. Tapi kemudian karena geografisnya luas ya, sumber daya manusianya yang tadi saya sampaikan hanya 339 ya untuk pengawas kelurahan desa, lalu 105 untuk pengawas kecamatan dan sebanyak 1926 pengawas TPS. Saya pikir ini tidak cukup gitu. Maka penting kemudian untuk melibatkan masyarakat. Itu melakukan sama-sama melakukan pengawasan tertentu. Ini perlu disampaikan juga bahwa meneguhkan demokrasi ini ya, menjadikan demokrasi sebagai instrumen penting ya di negara kita, di republik kita. Kita harus sama-sama sadar. Ini harus ada kesadaran kolektif bahwa demokrasi itu tidak hanya milik penyelenggara pemilu gitu loh. Demokrasi itu milik seluruh masyarakat. Gitu. Maka kepentingannya pun untuk kepentingan semuanya. Maka semuanya harus sama-sama ikut mengawasi proses. Gitu. Nah, kita ingin dengan adanya kegiatan-kegiatan kemarin yang sudah kita lakukan, yang hari ini juga sudah kita lakukan, kita ingin masyarakat ini sebagai mata kita, sebagai telinga kita, ya, sebagai hidung kita dan sebagai tangan kita juga, gitu. Karena semata-mata tadi penguatan demokrasi ini untuk penguatan kita semua. Berarti, berbicara tentang pengawasan, ternyata tugas dari Pak Komisioner ini cukup lumayan berat kan itu ya. Berat sih tidak, cuman nilai ta'ala saja kita untuk kepentingan masyarakat. Nah, terus di sini juga ada, dan sejauh mana nih peran masyarakat bisa membantu pengawasan pemilu, menjaga netralitas serta kejujuran dalam pelaksanaan pemilu? Iya. Nah, tentu beberapa program yang sudah kita lakukan ini banyak yang melibatkan masyarakat. Ya, kita di divisi pencegahan, misalnya divisi saya, pencegahan dan partisipasi masyarakat dan dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat ya. Setiap kegiatan kita selalu melibatkan masyarakat. Kita ada beberapa program seperti forum warga misalnya. Ya, kita pernah melaksanakan kegiatan forum warga di Kecamatan Cimanggu ya, di Tangkil Sari, Desa Tangkil Sari, di Desa Tangkil Sari di Cimanggu, antar perbatasan itu. Nah, pesertanya ini adalah nelayan, masyarakat sekitar, nelayan, petani, dan profesi-profesi lain lah, begitu. Karena saya pikir tingkat atau peristiwa pelanggaran ini kan tidak melihat profesi gitu, ya, gitu. Tidak hanya petani saja yang dijadikan lokus, jadi sasaran, jadi subjek gitu, jadi objek ya, jadi objek pelanggaran. Tapi ini memukul semuanya, ya kan? Petani dia garap, lalu kemudian soal money politik ya, katakan soal money politik. Bisa jadi petani, lalu kemudian profesi nelayan, misalnya, lalu kemudian ASN dan sebagainya. Maka perlu kemudian kita libatkan tadi itu elemen-elemen masyarakat, ASN, petani, nelayan, kaum perempuan, ya, pemilih pemula kita libatkan untuk kemudian berikan pemahaman soal pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengawasi proses pemilu dan pemilihan gitu. Terus kemudian kita juga sering kerjasama dengan Bawaslu provinsi, ya, dalam hal membentuk kampung pengawasan.
Ada kegiatan kemarin dilaksanakan oleh provinsi dan kita bantu di Cibaliung misalnya. Nah kita bisa sasarannya proyeknya itu komunitas-komunitas, lalu kemudian masyarakat di Cibaliung, ya Cimanggu, daerah sekitar ya Cigelis itu dilibatkan. Tentu kita juga sudah melakukan pemetaan. Kami di divisi pencegahan misalnya, beserta divisi-divisi yang lain ya. Sebelum masuk ke tahapan pemilu maupun pilkada, kita selalu melakukan pemetaan kerawanan. Pada segmentasi mana kerawanan ini akan terjadi di pemilu maupun pemilihan selanjutnya. Katakanlah 2029 ya, yang meskipun belum pasti begitu kan, undang-undangnya masih dalam proses drafting ya, masih dalam proses pembahasan. Kalau melihat putusan MK ya, ini pelaksanaan pemilu ini dilaksanakan di 2029 misalnya. Maka di 2026-27 kita sudah melakukan pemetaan tuh, ya. Kita sudah melakukan pemetaan soal isu-isu krusial, peristiwa isu SARA misalnya terjadi di kecamatan mana, ya kita petakan. Siapa subjeknya, siapa objeknya kita petakan. Dan kita juga tidak lupa koordinasi dengan teman-teman pihak keamanan, ya baik Polres maupun pihak Kodim. Biasanya kita selalu komunikasi dengan teman-teman di Intelkam dan di Intel Kodim. Lalu komunikasi soal mereka juga ada instrumen pemetaan kerawanan, kita juga sama-sama dan kita korelasikan di kecamatan mana soal manipulasi politik sering terjadi, lalu kemudian trouble pemutahiran data pemilih misalnya, banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yang sudah meninggal tapi ternyata masih ada ya pada pelaksanaannya, itu kita selalu petakan. Lalu kemudian pemilih yang eksodus atau urban dari luar ya kalau biasanya kan daerah-daerah pantai, kalau kita kemarin petakan ada ya 5 kecamatan yang kita petakan soal pemilih yang dari eksodus dari luar. Tapi kalau kemudian kita sudah proteksi, ya sudah kita petakan, lalu kemudian kita sudah proteksi, alhamdulillah peristiwa-peristiwa di pilkada kemarin juga ya ini dapat diminimalisir, ya. Meskipun tidak optimal, tapi setidaknya kita menekan angka agar tidak naik gitu. Soal angka manipulatif dan sebagainya, pelanggaran ASN misalnya, ya teman-teman LSDP tahu sendiri lah ya bagaimana kerawanan di Pandeglang soal netralitas ASN ya, penyelenggara pemilu ya. Pandeglang ini di pemilu kemarin dan pilkada kemarin ini masuk kategori rawan tinggi ya, dari 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Pertama Pandeglang ini, ya kan ngeri ya, Pandeglang, lalu kemudian Lebak kalau tidak salah begitu, posisi kedua ya. Ini kan soal netralitas. Maka ini saya katakan tadi, ini tantangan bagi kami, gitu. Tantangan bagi kami soal netralitas, baik ASN, TNI Polri, penyelenggara pemilunya maupun yang lainnya. Ini tantangan sekali. Ya mudah-mudahan kita berharap teman-teman LSDP juga bisa bantu kami ya, sebagai matanya Bawaslu, sebagai telinganya Bawaslu, dan juga mudah-mudahan sebagai kepanjangan tangannya dari Bawaslu untuk kemudian memberikan edukasi terhadap masyarakat soal pentingnya mencegah money politik ya, lalu kemudian isu-isu SARA ya, lalu kemudian black campaign dan sebagainya. Siap kerjasama ya, kita sama bareng-bareng ya, bareng-bareng kita sama-sama angka kerawanan di Pandeglang ini supaya bisa rendah. Kalau ini tidak ada yang rawan. Biar prosesnya enak, kontestasinya clear ya kan, penyelenggaranya tidak ada persoalan, masyarakatnya bahagia. Itu harapan. Luar biasa ya Pak F. Tapi tadi kita sudah mendengar berbagai strategi dan solusi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di lapangan. Jadi semakin kebayang ya teman-teman bahwa integritas memang butuh upaya yang nyata.
Nah, kalau misalkan bicara integritas, bukan hanya bicara soal teknis, ada nilai-nilai yang harus kita pegang dan juga inspirasi yang bisa kita ambil. Nah, mungkin Bapak sendiri sebagai pengawas pemilu bisa berbagi pengalaman pribadi ini kan nih. Adakah momen ketika integritas benar-benar diuji saat mengawasi jalannya pemilu? Pengalaman Bapak nih. Iya, saya tidak menutup ya. Iya. Banyak sekali. Ya, soal merongrong integritas Iya. kita sebagai penyelenggara pemilu begitu. Ya saya katakan di awal tadi soal bagaimana pressure, tekanan, ya kan? Gitu. Karena peserta pemilu kan siapa sih yang nggak mau kalah, yang mau kalah gitu ya? Ya kan? Semuanya pengen menang, ya kan? Sementara kursinya sudah dibatasi, ya sebanyak 50 kursi misalnya. Aturan yang ada tidak benar persoalan. Itu sih. Kayaknya kalau misalkan di Kabupaten Pandeglang ini rawan semua kayaknya ini Pak Ila. Ya bisa. Rawan banjir juga. Karena secara geografi juga secara kondisi kabupaten ini juga memang menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Apalagi tadi tingkat kerawanan yang tinggi, itu juga menjadi PR ya, utama bagi Bawaslu untuk bagaimana bisa menurunkan nih dari peringkat 1 bisa nggak dari itu bukan peringkat loh, bukan prestasi. Karena rawan tinggi itu bukan prestasi. Posisinya dari pertama ya Pak ya. Nah, gimana caranya nih Bawaslu nih upaya Bawaslu nih untuk bisa menurunkan dari 1 sampai bisa 8 gitu. Ya mudah-mudahan ya kita doanya dari teman-teman ya. Untuk upaya-upaya sudah kita lakukan adalah tadi kita memetakan. Tadi saya katakan soal geografis ya. Di Pandeglang itu kan banyak kecamatan yang ini di pemilu kemarin ya. Ini paling lucu. Ini ya saya boleh bercerita. Ya di pemilu 2024 kemarin misalnya di tengah pengiriman logistik beberapa kecamatan banjir. Ya. Seringlah teman-teman tahu ya, sering diberitakan ya kan ada kecamatan Patia misalnya Pagelaran, Sukaresmi ya, lalu kemudian Panlimbang, Sobang dan sebagainya. Itu jadi rawan-rawan tidak hanya soal netralitas, tapi soal bencana alam ya, rawan bencana alam juga itu masuk kategori kita. Nah, bagaimana kita proteksinya itu sudah kita petakan kemarin dengan melalui upaya-upaya koordinatif, misalnya melalui koordinasi dengan BPBD ya, kita memitigasi dari awal. Ini curah hujannya bagaimana untuk di bulan anu pada pelaksanaan ini, di tahapan anu yang sekiranya akan mengumpulkan, katakanlah tahapan kampanye misalnya. Orang kampanye itu kan mengumpulkan rapat umum ya, mengumpulkan orang banyak, ya kan? Nah, kita juga membuat skema. Bagaimana kalau ada chaos, ya kan? Bagaimana kalau kemudian ada anak-anak masuk ke kampanye, kegiatan kampanye? Bagaimana kalau ASN masuk sebagai motor penggerak di situ? Nah, itu kita sudah petakan gitu loh. Itu cara-cara kami di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Dan alhamdulillah sampai pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal demikian. Dan itu juga kita selalu sampaikan ke teman-teman pengawas kecamatan, hati-hati. Kalau ada kegiatan kampanye misalnya ada keterlibatan anak-anak atau ASN ya, TNI Polri di luar dari pengamanan, itu tidak dibenarkan. Ya, semuanya harus di luar. Itu. Nah, tentunya yang menjadi tantangan dari setiap pemilu ya politik uang bukan lagi rahasia umum. Nah ini betul. Nah ini yang harus kita bangun adalah kesadaran masyarakat terhadap bagaimana pentingnya politik. Ya, politik. Nah, karena berbicara tentang pemimpin ataupun yang kita pilih di dalam sebuah kebijakan itu akan berdampak kepada masyarakatnya sendiri yang mereka pilih. Kalau misalkan hari ini masyarakat dengan politik maninya masih cukup lumayan tinggi, nah itu akan bagaimana gitu nasib daripada masyarakat itu. Nah, dan kalau misalkan Pak Didi ingin memberikan pesan nih kepada generasi muda, generasi penerus bangsa atau calon pengawas pemilu di masa yang akan datang, apa hal terpenting yang harus mereka selalu lakukan
menjaga terkait integritas. Iya, betul. Ini udah kayak harus jadi media teguh kita ya. Motivasi ya, tentu Motivasi. kita harus sadar bahwa siapa kita, ya. Iya. Lalu kemudian untuk apa kita? Siapa kita, maksud saya adalah siapa kita ini? Kita adalah rakyat, ya. Rakyat di mana hari ini yang kita sebagai rakyat yang hari ini hidup, ya. Ini kan pewaris, ya. Perlu teman-teman ya, atau masyarakat tahu bahwa berdirinya republik ini kan berdarah-darah, ya. Bahkan ada yang kehilangan nyawa gitu. Jadi republik ini berdiri itu bukan tanpa dasar, gitu. Ada perjuangan di situ, nilai-nilai perjuangan. Maka cukup founding father yang menyelesaikan persoalan yang dulu, ya. Nah, kita sebagai pewaris ini kan tinggal melaksanakan, gitu loh. Kita diberikan amanat untuk menjaga dan merawat republik ini. Kita sudah final nih, ya. Sudah final. Iya, kalau tempo dulu kita masih menggunakan sistem monarki, ya, sistem kerajaan, ya kan, atau apa namanya ya, tirani dan sebagainya lah kira-kira, ya. Tapi pada prinsipnya bahwa hari ini kita sudah final. Kita sudah final. Corak pemerintahan yang ada di republik ini adalah demokrasi, ya. Kalau kita artikan demokrasi itu kan luas, ya. Demokrasi itu tidak hanya soal pemilu dan pemilihan, atau soal pemilu dan pilkada, tidak hanya soal itu. Orang mendapatkan pendidikan yang layak, itu soal demokrasi, loh. Amanatkan konstitusi. Lalu kemudian orang mendapatkan kesehatan yang layak, itu demokrasi, ya kan? Gitu. Jadi orang mendapatkan pekerjaan, ya kan, kelayakan, upah, itu juga sama demokrasi, gitu. Nah, semuanya ini, ya, agar layak, kesehatannya agar layak, pendidikannya agar layak, upahnya agar layak, tentu ini kan didasari atas keputusan seorang pemimpin. Maka kalau kemudian kita salah memilih pemimpin, resikonya tadi, dampaknya ke semua orang. Maka saya pikir kita sama-sama cerdas, sama-sama membuka diri, ya, sama-sama memahami harus ada kesadaran kolektif bahwa demokrasi itu milik bersama, gitu. Tidak hanya soal pemilu dan pilkada, tapi soal yang lain. Maka saya mengajak ke teman-teman masyarakat Pandeglang, terutama kaum Gen Z, ya, Gen Z atau milenial lah, era saya, gitu lah, ya. Bahwa peran kita itu dibutuhkan oleh republik ini, gitu. Peran kita dibutuhkan oleh republik ini. Segera ambil peran, ya, karena kita bukan perintis, ya, pewaris. Salah. Ya, artinya pewaris itu sebetulnya untuk memiliki tugas yang sangat berat, mempertahankan itu tugas yang sangat berat, loh, bro. Ya, jangan mau saya panggil bro, ya. Jadi mempertahankan itu tugas yang paling berat, gitu loh. Soekarno pernah bilang begitu. Tinggal saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai generasi hari ini yang masih ada, ya, untuk kemudian ke depannya kita bisa meregenerasi ke teman-teman selanjutnya, mewariskan, ya, tepatnya begitu, mewariskan ke teman-teman selanjutnya bahwa ayo kita sama-sama menjaga demokrasi. Instrumennya, ya, menjaga pemilu dan pilkada, ya kan, instrumennya. Prosesnya di dalamnya stop money politik, ya kan, lalu kemudian tangkal hoax, ya, kantor tuh soal isu hoax, ya, sara dan sebagainya. Kita harus sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama soal menjaga marwah demokrasi. Luar biasa ini, Pak Didi. Kita sudah cukup lumayan panjang nih membahas tentang pengawasan. Jadi untuk sobat demokrasi, setiap masyarakat adalah pengawas. Betul. Kita harus senantiasa bisa menjaga integritas, karena pemilu yang berintegritas adalah modal untuk generasi emas yang akan datang. Jadi
terima kasih banyak nih Pak Didi atas waktu dan pemikirannya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Demokrasi yang sudah mendengarkan bincang politik talk kita hari ini. Semoga diskusi kita memberikan wawasan baru tentang pentingnya integritas pengawas pemilu. Jangan lupa ikuti terus kegiatan komunitas Lingkar Studi Demokrasi Pandeglang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.